Abang tahu nih, kita jujur gitu ya. Ya, Kita aja Bang, karena udah lama nggak sukses, kita pun ya. agak bingung kita sama kesuksesan itu, agak gugup kita. Nggak tahu kita bagaimana mengekspresikannya ya. Nggak tahu, karena Bang, kita udah lama nggak sukses Bang. Iya, Kita betul, jujur loh. betul. Mana sebuah prestasi yang membanggakan semua suku kita? Betul sekali. Cobalah Bang. Betul. Cobalah sekali. kita evaluasi ya. Betul. Bukan saya bilang bahwa saya bisa bikin itu, enggak. Tapi bukan saya lihat, makanya saya kemarin waktu saya bilang gitu ya, ketika sambutan ke Romania, betul banyak Bang. Tapi Betul. belum saya lihat, wow. Betul. Kalau mereka mungkin Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Bajwa, selamat pagi para penonton Cadas dimanapun kamu berada. Luar biasa, Karo United sudah berhasil jadi juara 1 Liga 3. Wow, ini satu prestasi sepak bola yang luar biasa untuk seluruh masyarakat Karo dan masyarakat Sumatera Utara. Sebenarnya bukan hanya dalam bidang sepak bola, tetapi ada satu filosofi yang ikut mengantarkan Karo United menjadi juara, yaitu tagline yang sengaja diciptakan oleh sang pendiri Karo United, yaitu Impalco Arya Sinulinga. Itu. Halo Bang. Halo, Rambas Krina. Rambas Krina Bang. Jadi prestasi Karo United mengingatkan kita terhadap sebuah ungkapan yang sangat terkenal dari Julio Cesar, Vini, Vidi, Vici. Aku datang, aku lihat, aku menang. Baru hanya dalam usia 3 tahun sejak kami dirikan Impalco, ini Karo United sudah berhasil menjadi perbincangan di seluruh seantero Indonesia karena juara Liga 1. Gimana perasaan Dupal? Ya, perasaan Bang, ya pasti senang dan bangga lah ya. Pasti itu. Ya. Tapi kan yang pasti kan ini dipersembahkan untuk kita lah ya, orang Karo dimanapun berada. Jadi bahwa ternyata kalau kita serius membuat sesuatu itu bisa dilakukan gitu. Iya, benar sekali. Nggak ada sesuatu yang halangan-halangan tuh bisa kita lewati kalau kita mengerjakannya dengan ketekunan dan ketulusan hati. Amin, amin. Jadi tidak hanya dalam prestasi sepak bola kulihat, tapi prestasi Karo pun kamu angkat di dalam kemenangan Karo United ini. Makanya aku ingin sedikit bertanya sama kamu, karena ini juga banyak yang nanya ke aku, Bang. Jadi sejak awal itu sebenarnya apa visi dan target lu di dalam mendirikan Karo United ini, termasuk dengan tagline-nya Rambas Krina tadi, Pak. Ya, kan ini Bang, kita kan tahu bahwa kita adalah suku minoritas. Betul. Ya, suku minoritas, di Sumatera Utara minoritas, jumlah suku kita juga kecil. Ya. Dominasi budaya kita pun tidak begitu kuat gitu ya. Kita pendiri kota Medan aja kita kadang-kadang orang lupa kalau
Pendiri Betul. Kota Medan itu orang Karo gitu. Orang Karo, Pal. Iya, betul. Kemudian di percaturan daerah pun kita di Sumatera Utara saja pun tidak begitu kuat gitu ya. Ya, Dalam segi apapun lah, dalam segi apapun ya. Kemudian di Betul. nasional pun, apalagi nasional gitu ya. ya, ya, Jauh ya, ya. gitu. Jadi Ya. saya itu kan, saya tuh cinta banget Bang sama Karo ini. Aku udah lihat itu, Palku. Sejak kita saling berkontak, aku lihat rasa Iya. cinta lu sama Karo. Iya, jadi metode apa yang bisa kita buat sebuah metode sehingga kita bisa cepat untuk naik dan lihat orang banyak gitu, dan jadi perhatian orang. Jadi dari segi budaya kita bisa aja naikkan, tapi akan sangat berat. Betul, betul, Apa, betul. bertempur dengan budaya-budaya lain kan bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Betul, betul. Kayak budaya Korea sekarang aja dia bisa menguasai banyak hal gara-gara mereka fokus di perfilman gitu ya Benar, budayanya. benar, benar. Kemudian dari sisi politik pun kita nggak begitu kuat. Jadi budaya enggak, politik enggak, dari pendidikan ya oke lah, tapi juga kita kan tidak bisa mendominasi juga, tidak bisa besar gitu, dengan cepat loh Bang, dengan cepat. Dan saya lihat ada satu bidang yang saya lihat bisa kita percepat dengan olahraga. Olahraga. Dan tapi olahraga pun akhirnya saya pilih yang betul-betul dia common public. Artinya memang publik itu menerima, hampir semua. Bukan pecinta bola pun akan menerima itu. Jadi Benar. orang lihat kayak sepak bola ini kan, kalaupun kita juara PON misalnya, kalau nggak juara bola, itu nggak adem rasanya. Betul sekali, betul sekali. Juara SEA Games pun kita juara umum, kalau nggak juara bola, nggak asik gitu. Jadi Betul sekali. karena ini jadi olahraga publik gitu. Semua publik itu pasti menikmatinya gitu. Dan semua orang kagum. Nah, jadi akhirnya saya pilih sepak bola Bang. Walaupun saya sebenarnya bukanlah orang yang cinta kali sama sepak bola gitu, enggak gitu ya. Nonton bola ya sekali-sekali aja gitu. Enggak hot-hot kali lah gitu. Iya, iya, Nah, iya. tapi saya percaya kuncinya kan ini kan bukan saya yang main bola, tapi saya Ya. yang manajemenin. Manage. Nah, Iya, iya. kalau selama di manajemenin saya rasa kita kan udah orang profesional gitu ya. Nah, saya rasa pasti bisa. Nah, dengan itulah makanya saya pilihlah bola Bang. Iya, 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 Bola. iya, Pak. Saya juga amati yang klub bola yang membawa kesukuan tuh Nggak banyak, nggak ada. banyak. Mm-mm. Paling sekarang kita Karo, baru ada Madura, ada Bali. Madura. Yang lainnya nggak ada Bang. Betul, betul. Kayak kita betul. di Medan aja kan PSMS, SMS. bukan suku. Betul, PSDS bukan suku. betul. Jadi makanya kita bikinlah namanya ada Karonya. Cuma ini apa kira-kira yang kita bikin Karo apa ya kan gitu. Iya, 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 iya. Kita lu bikin, saya langsung koordinasi. Apakah dulu awalnya saya ke kawan-kawan PSK, Persatuan Sepak Bola Kaban Jahe ya, PSK. Iya, ya. kawan saya. Iya. Boleh nggak saya ambil gitu? Saya Hmm. ngobrol sama, Bang apa namanya, yang emang ngelola bola dari dulu gitu ya. Saya tanya sama dia, Dek, bagus bikin aja yang baru Dek, katanya. Karena ini terlalu banyak yang berkepentingan. Nanti kamu capek sendiri ngurus orang-orang, kamu harus diskusi lah, inilah, Iya, iya, itulah. iya. Gitu. Benar sekali, Akhirnya- Pak. Benar sekali. Jadi daripada saya buang waktu dulu itu waktunya mepet, pendek sekali. Hanya 2 minggu saya harus persiapkan semuanya pendaftaran. Daripada saya harus bernegosiasi lama gitu, karena waktunya kita bukan pendek, akhirnya saya bikinlah namanya klub ini baru, namanya Karo United. Itu Bang sejarahnya Bang. Jadi Oke. memang tujuannya sejak awal ini adalah menaikkan nama Karo. Menaikkan nama Karo ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke juara kemarin, Pal, itu kombinasi pemain, pelatih dan tim manajemen itu pasti ikut berperan di sana. Tapi menurut aku salah satu itu adalah tagline kita itu yang kami ambil Rambas Kerina. Aku coba kontak dengan pelatih, dengan pemain, dengan tim manajemen. Semua itu dalam hatinya menggelora itu Rambas Kerina itu, Pak. Jadi ini bagaimana lahirnya sehingga kami memasukkan tagline kita Rambas Kerina itu yang mengantarkan Karo United jadi juara ini. Ini kan benar-benar nilai kekarawan kita, Pak. Jadi pertama Bang, saya ambil dulu rohnya itu ya. Ya.
Maksudnya kita kan orang Karo ini terkenal banget nih namanya Laskar Simbisa. Betul, betul sekali. Jadi pejuang-pejuang petarung-petarung Karo itu main Laskar Simbisa. Betul, ada makam pahlawan di Kabandahe. Ya. Makanya kita bikinlah namanya Laskar Simbisa. Kemudian saya juga cari simbol-simbolnya gimana simbol yang Karoan. Saya carilah hewan yang asli Karo, Bang. Dapatlah namanya Bedar Sinabung. Iya, betul. Beda, Nah, betul. itu kambing yang ada di Gunung Sinabung. Gunung Sinabung. Nggak ada Gunung. ada tempat lain tapi spesifik lah. Iya, benar sekali. Kalau benar ular sekali. apa semua kan ada di mana-mana. Di mana-mana ada. Jadi Bedar ini kan khusus dia memang di Sinabung ada. Waktu kemarin Sinabung itu meletus kan didapat itu Bedar itu. Dapat, betul. Ada yang Turun mati dia ya. gitu, ada berapa Ada turun yang gunung, mati. dia ada yang mati, ada yang lari dia. Diketahuan bahwa memang benar ada Bedar Sinabung itu. Nah, itu kita bikin simbolnya. Nah, kemudian adalah tagline-nya. Ini gimana kita orang Karo ini kalau dia bertarung itu kesungguhan hatinya membabat semua ya. Cairan satu kalimat ternyata dapatlah namanya Rambas Krina. Tapi ini juga banyak masukan dari kawan-kawan, banyak masukan dari banyak orang. Akhirnya Rambas Krina kan gitu. Emang dirambasnya semua. Dirambasnya semua. Dan itu tadi seperti Coach Soeharto, Kapten Aidun, Romadodi, asal aku WA mereka pasti terakhir itu Rambas Krina Pak, katanya gitu kan. Jadi ku tangkap bahwa ini nilai kekaruan ini berhasil introdusir ke seluruh tim Karo United sehingga itu benar-benar menimbulkan rasa percaya diri yang sangat kuat, Balku. Ya. Itu yang itu juga tim lah ya, tim di sana yang memang benar-benar memasukkan nilai-nilai itu di anak-anak kita itu ya. Jadi disitulah kita memilih manajer itu Bang dengan tepat kan gitu. Ya benar sekali. Great leader Impalgu. Jadi kamu berhasil meng-create leader baru di Karo United. Nah, yang tentu saja ini great leader yang siap berbagi, yang siap mendelegasikan banyak tugas. Dan aku lihat juga ini untuk kebanggaan kita orang Karo, Pal. Sejalan dengan menaiknya pamor Karo United, kamu secara personal pun semakin sering kami lihat tampil di televisi kita, Palku. Jadi membawa pandangan kaum muda, membawa pandangan BUMN kita, karena kamu staf ahli di situ, staf khusus di situ. Nah, jadi aku lihat sejalan ini, Karo United naik, kamu secara personal pun sekarang ini, itu begitu membanggakan kita orang Karo, Palku. Ya. Amin, Bang. Jadi pertanyaanku begini, Karo United sudah masuk Liga 2 dan akan bertanding dalam Liga 2. Nah, ini kan kamu kan terus ini kan pertanyaan sederhananya dulu, ini sampai sejauh mana nanti kamu menginginkan Karo United ini berprestasi? Nah, di sini memang kita harus realistis, Bang. Betul. Ya, pertarungannya makin berbeda gitu ya. Ya. Sehingga kita harus realistis melihat kondisinya. Berbeda dengan waktu kita masuk Liga 3 kemarin. Ya. Waktu Liga 3 kemarin saya masih bisa menopang gitu ya. Kita masih bisa menopang dengan sendirinya. Bisa pribadi pun masih bisa menopang walaupun besar juga. Ya. Cost-nya, biayanya gitu ya, nggak kecil gitu ya. Ya. Jadi ini mau nggak mau saya harus kami di dalam harus konsolidasi. Betul. Kami belum konsolidasi, Bang. Jadi saya belum konsolidasi. Minggu depan saya ke Karo. Saya akan ketemu semua dengan manajemen, dengan semua pimpinan-pimpinan, dengan Theo sebagai presiden, dengan Yosepin dan kawan-kawan lain yang berkontribusi dan juga para pemegang saham. Itu karena ada beberapa pemegang saham juga di sana cukup banyak ya. Karena waktu kami membuat Karo ini kan kali ini ada beberapa orang-orang Karo yang masuk jadi pemegang saham juga. Saya harus bertanya sama mereka, ini bagaimana kita ke depan? Karena betul. Pertarungan, halnya dan sebagainya itu udah berbeda. Jadi sangat berbeda, jauh berbeda. Betul sekali.
Kalau dulu kita Bang, kasarnya harus belum rapi-rapi banget dari sisi keuangan dan sebagainya. Walaupun udah rapi, tapi belum rapi di sisi apa, soalnya harus rapi, dia harus bayar pajak, harus Ya. ini, berbentuk PT dan sebagainya, betul-betul harus Ya. profesional. Kalau kemarin amatir, sekarang udah profesional. Jadi Ya. harus, kita sih akan mampu dari sisi itu ya. Ya. Tapi kita harus mulai berpikir bagaimana cara kita untuk bisa memutar lagi Karo ini. Betul. Klub Betul. Karo ini ya, jadi makin bisa ke depan lah gitu. Betul. Jadi saya harus Betul. diskusi dulu Bang sama Oke. kawan-kawan semua. Ya, itu harus Pak. Karena begini, semua metode latihan, metode pembinaan yang kita pakai, yang kamu pakai untuk membuat Karo United bisa juara Liga 3, itu menurut aku sudah tidak cukup lagi untuk bisa berkiprah dalam Liga 2. Jadi harus ada peningkatan latihan, peningkatan strategi, peningkatan tim manajemen, peningkatan keuangan, termasuk Pal, mungkin merekrut pemain-pemain yang lain juga yang prestasinya itu udah tingkat nasional. Dan salah satu impalku, kalau menurut aku ya, ini kalau kamu setuju juga, Karo United juga harus ikut menyumbang pemainnya suatu saat untuk tim nasional. Gimana menurut Pak? Ya. Kardinata, Putra Agung, Doni, aku lihat itu kan sebenarnya sangat potensial untuk jadi pemain nasional juga kan, Pak. Dan kalau nanti sistem di Karo United kebenahi, aku yakin sekali, maka dari Karo United pun itu akan muncul pemain-pemain yang bisa berkiprah dalam Liga Nasional. Kan ada juga target seperti itu kan, Pak? Iya, yang pasti Bang, pemain kan udah berubah ya. Lawan kita kami lihat kayak Persib, ini kan yang turun ke bawah kan Persipura itu. Persipura, Persiraja turun ke bawah. Iya. Lamongan turun ke bawah. Ini Sama kan Lamongan. pemain-pemain, bukanlah klub-klub kacangan. Betul Klub sekali. besar ini. Betul, Nanti Pak. kayak Sriwijaya itu kan klub besar semua Bang. Benar Bisa sekali. dibilang yang kita lawan kita ntar lagi di klub 2 ini adalah klub besar-besar. PSMS, besar. PSDS, Persiraja, Iya, Sriwijaya Palembang, Persipura, Lamongan, ini kan gila ini. benar. Hebat-hebat semua. Jadi Benar. memang tidak main-main gitu. Jadi harus berbeda. Pemainnya pun ya kemungkinan besar banyak berbeda Bang. Kalau masih mau bertahan ya harus banyak berbeda. Benar. Jadi kualitas mereka juga harus ditingkatkan bukan, Pak? Ya. Mereka kalau saya lihat begini, siapapun yang benar-benar passionnya sudah sepak bola, tanpa diminta manajemen pun harus sudah mempersiapkan dirinya untuk tampil di liga yang lebih ketat persaingannya. Nggak main-main lagi tuh di Liga 2. Ya, nggak main-main lagi di Liga 2. Nah, jadi kalau begitu terima kasih Impalku bahwa tekad, komitmen itu sudah kamu canangkan untuk Karo United. Dan ada satu berita yang tadi saya baca, baru saya baca lah, tapi sebenarnya kan udah kemarin itu. Rupanya Gupsu Edi Ramayadi itu sudah mempunyai rencana untuk membangun stadion sepak bola berstandar Liga 1 di Siosar. Ya. Tapi tadi ada keluhannya, kok Bupati Kilian lambat katanya Balku. Jadi ini gimana caranya untuk mempercepat pembangunan stadion bola kita di Siosar ini? Saya rasa ini ya, Bu Kori sama Theo sih udah koordinasi lama ya. Memang ada rencana mungkin tahun ini akan dibangun. Ya. Tapi tahun depan akan jadi mungkin. Gitu Bang. Yang pasti ya, kita terserang Sumatera Utara agak kesulitan lapangan bola ini untuk Liga 2. Padahal Jadi potensinya sangat kuat. Jadi kayak Siosar, apa kayak kita di Samura, berat. Nggak mungkin. Itu belum standar. Stadion Teladan lagi diperbaiki oleh Bobi, oleh wali kota. Jadi klub, jadi ya agak bingung kita nih mau kemana. Stadionnya mau kemana? Karena di Sumatera Utara nggak ada stadion Liga 2. Stadion Liga 2 nggak ada. Ini yang berat juga tantangan berikut kita gitu. Jadi keinginan kita besar, mau di Karo gitu, tapi kan fasilitas nggak ada. Iya, Pak. Akan ditolak. Dibawa ke Medan, di Medan pun tak ada sekarang ini. Stadion Teladan.
Nggak mungkin kita bikin di PSDS punya. Waduh, nggak mungkin lah Oh kan. iya, nggak mungkin lah. Masa? Iya, betul. Iya, nggak mungkin. Jadi nggak apa-apa Bang. Jadi ya ini adalah tantangan yang harus kami hadapi. Saya rasa nanti kami akan diskusi bagaimana caranya supaya ini dilakukan gitu ya. Seperti itu. Jadi saya sih tahu banyak harapan-harapan lah. Wah, ayo dong kita bangun, abang bangun bang stadion di Karo gitu kan. Ini aja belum saatnya lah gitu ya. Saya juga bukanlah pengusaha bang. Nah, harus diingat ya, saya ini bukan pengusaha. Kalau pengusaha saya tadi mungkin saya punya dana yang sangat besar gitu ya. Kalau pengusaha, kita kan bukan pengusaha. Kalau bukan pengusaha kan mudah-mudahan sampai hari ini kerja kita pun lurus-lurus saja. Betul, Pak. Betul. Profesional gitu. Profesional. Kalau profesional sih nggak mungkin lah dengan kekuatan saya untuk bisa bangun stadion besar, itu nggak mungkin. Jadi kita harus realistis. Saya ini realistis orangnya. Jadi nggak mau yang namanya muluk-muluk, kasih janji, nggak. Jadi apa namanya ya, kita harus lihat kondisi semua lah. Banyak harapan, saya tahu banyak harapan. Tapi yang pasti bang, bagi saya sekarang ini lah, mari kita nikmati dulu lah. Itu. Benar. Sekarang semua mata melihat Karo bang. Betul sekali. Kan tuh kamu lihat reporternya aja, Sinabung, Sibaya, Sibuatan gitu ya. Menjual-jual, Ramas Krina. Itu. Jadi itu kan nggak ada itu di duluan berapa, nggak pernah kebayang kita. Nggak pernah. Dan sekarang orang, dan gini bang ya, coba kamu tanya, kapan terakhir ada kebanggaan orang Karo bang? Sulit, Pak. Sulit. Kalau aku coba hanya kalau aku cuma makan pahlawan itu aja kebanggaan kita sebagai orang Karo. Iya kan? Tahun 45 bang. Tahun 45. Dan muncul sekarang ini 2002 ini, Bang. Makanya bang, jadi bagi kita adalah gini bang. Abang tahu nih, kita jujur gitu ya. Ya. Kita aja bang, karena udah lama nggak sukses. Kita aja bang, karena udah lama nggak sukses. Kita pun agak bingung kita sama kesuksesan itu, agak gugup kita. Nggak tahu kita bagaimana mengekspresikannya ya. Nggak tahu, karena bang, kita udah lama nggak sukses bang. Iya, kita jujur loh. Betul. Mana sebuah prestasi yang membanggakan semua suku kita? Betul sekali. Cobalah bang. Cobalah sekali. kita evaluasi ya. Betul. Bukan saya bilang bahwa saya bisa bikin itu, enggak. Tapi bukan saya lihat, makanya saya kemarin waktu saya bilang gitu ya, ketika sambutan ke Romania banyak, betul banyak bang. Tapi belum saya lihat, wow. Betul. Karena mereka mungkin gugup. Ini apa gitu. Dan kita tunjukkan ke semua suku bang yang ada di Sumatera Utara. Yes. Abang tahu nggak, waktu kemarin saya tanding kemarin, final itu, ada polisi, ada apa semua, nanya sama saya, ini Karonya dari mana? Katanya, waduh mas. Di Sidoarjo itu bang. Karonya dari mana ini? Gitu ya. Iya. Jadi sesuatu yang, waduh, jadi memang orang nggak tahu bang. Ini nggak tahu selama ini. Jadi inilah yang namanya kita membangun sebuah ini ya, bahwa kita mengenalkan budaya kita, mengenalkan suku kita, gitu bang. Iya. Yang harus kita ini. Dari makanya saya bilang santai saya dulu, kita nikmati dulu, enjoy dulu ya. Kebanggaan itu. Iya. Ini milik kita semua. Ya. Saya senang betul bang, di mana-mana orang Karo tuh kayak bangga. Itu piala dicium-cium. Betul sekali orang, bang. Di mana itu ya, biar ya semua, biarkan semua bahagia. Sekali. Malah katanya ada Karomania yang udah mulai agak ribut. Kamilah Karomania itu, aku senang itu. Udah berebut dia. Senang kita bang. Betul senang, sekali. Betul. Itu adalah, waduh, udah direbut-rebut, bahagia sekali lah kita ini gitu. Betul sekali. Jadi kecintaannya, nah ini yang kalau bagi saya udahlah, ini kita senang dulu bang. Kita nikmati lu kesenangan itu dan kebahagiaan. Kita nikmati dulu kebersamaan kita ini. Jadi tergelitik aku pertanyaan dulu tadi.
kapan ini kita ini mempunyai kebanggaan secara kolektif sebagai suku Karo, kau bilang tadi. Coba, Bang. Aku nggak bisa menjawabnya kecuali cuma makam pahlawan itu, ya. Iya. Cuma makam pahlawan. Tapi sebaliknya ada, Pal. Beberapa waktu yang lalu itu pemimpin Tanah Karo itu kan gimana Bupati itu? Gimana Bupati itu? Itu ada. Justru yang sebaliknya yang ada, yang sebaliknya. Tapi sekarang dengan juaranya Karo United ini, dengan tagline-nya Rambas Krina yang terbuat itu, wah ini benar-benar menyatukan kita orang Karo ini. Iya, jadi Bang ini bukan hanya sekedar sepak bola, Bang, bukan. Bukan. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu, betul. Betul sekali, Pak. Dan saya senang sekarang kan hasilnya udah ada gitu ya. Ya. Manajer dulu karirnya yang pertama jadi wakil bupati. Ya. Benar. Ya, berarti ini kan udah Chandra di mukanya orang Karo untuk cari kepemimpinan. Yes. Iya, Karo United adalah lembaga kepemimpinan. Sekarang kita ini. temukan seorang perempuan tangguh orang Karo. Betul ya kan? Betul sekali. Leader, pemimpin yang keren, Ya. mengayomi, Ya. tegas, Tegas. dia manage semua. Dan total. Dia laki-laki. Iya. Dan kamu tau nggak Bang, dia kemarin sampai ada di media ini loh, media nasional. Bilang Media apa? nasional, udah aku baca Dia itu bilang beritanya. apa? Bahwa kalau di Thailand ada manajernya ini, Ya. di sini ada namanya Yosepin. Wah, itu Bang, itu keren Bang. Artinya, Dan buru sendiri. ketika ada wadah yang bisa kita bikin, Ya. ternyata kita bisa menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Nah, ini yang makanya saya bilang ini nggak sekedar hanya main bola, ini ada sesuatu yang kita bangun gitu. Iya, Pal. Jadi kamu tadi mengawali bahwa Rambas Krina itu berawal dari Laskar Simbisa. Simbisa itu semangat patriotisme dan itu sudah terbukti. Makanya aku punya pertanyaan sama kami nih. Tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun. Nah, seandainya PSSI usia 20 tahun nanti meminta tagline Rambas Krina, kamu setuju nggak? Kalau itu sih pas lah Bang, apalah kan kita bahagia lah, tapi kan bahagia. Kalau kita mudah-mudahan mereka mau kan, takutnya nggak mau. Nah, lagi Bang, makanya kalau kita bisa memperkuat di mana-mana itu, ya, maka itu akan mendominasi. Betul. Makanya prestasi kita itu akan mendominasi, nantinya akan membuat pengaruh. Betul. Saya rasa Bang, kemarin di Liga 3 itu, hanya tagline kita yang paling kuat dibandingkan yang lain. Benar. Pal. Ada ini loh Bang, ada 600 klub. 600 klub di awal ya, betul. Liga 3 itu 600 klub Bang. Itu paling gila betul. itu. Betul. Itu ada liga paling gila, nggak ada paling besar. 600 loh klub. Kalau Liga 2 kan cuma 22. Iya. Liga 1 pun demikian. 18, 600 loh. 600 klub bertarung memperebutkan, bayangin dong, 600 dari seluruh Indonesia Karo. Dan tagline-nya paling kuat, apalagi setelah dia juara Bang. Iya. Itu kan kuat gitu. Itu yang kita inginkan. Kuat sekali. Akhirnya orang tahu Rambas Krina. Jadi sekarang tuh kalau orang tahu Rambas Krina, oh iya itu orang Karo itu. Iya. Saya lihat gini, Pak, di PSSI 19 tahun yang sekarang sedang dilatih oleh Sinteyong, ada seorang pemainnya itu dari Persija, orang Karo, Marga Ginting. Ya. Rizky Ginting. Nah, ini kan, jadi kan sudah ada benih-benih orang Karo itu juga dimanapun gitu ya. Banyak, Bang. Iya. Banyak. Dan sebelum kamu sambung, bahkan aku berpikir, impalku Arya Sinulinga suatu saat ini harus ikut membantu PSSI untuk kan nggak ke situ arahnya ya. Tapi ku lihat dengan cara itu pemimpin di Karo United ini ada sesuatu yang perlu juga kamu apakan kontribusikan ke PSSI Palku. Saya kemarin tuh Bang, maju pun saya ke Asprof PSSI di Sumut, itu mau memperbaiki bola Sumut. Karena kenapa? Kita sedih juga. Kenapa bisa Jawa Timur Bang? 6 klubnya Bang, Liga 1. Iya, betul. Liga 1. Walaupun sekarang udah turun ya, ada Lamongan turun ke bawah. Tapi begitu. Jawa Tengah itu 3, Jawa Barat itu 3.
Gila. Sementara Sumatera Utara yang gudangnya pemain sepak bola, Ya, orang tertentu ada di mana-mana, Bang. iya, betul sekali. Kemarin, Bang, kaptennya Putra Delta Sidoarjo yang kita kalahkan di final itu Saragi Karo, Bang. Oh, Ginting Saragi itu. Feriaman Saragi. Itu dia dari Karo. Aku nggak tahu dia apakah, tapi asal dari Karo. Tapi Saragi Karo, lahir di Karo. Ada. Kabarnya begitu. Nah, maksudku artinya hebat orang Sumatera Utara ini, tapi tidak, saya lihat, aduh ini ya pengelolaannya saya lihat nggak profesional gitu loh. Betul. Makanya kemarin mau turun mau itu, tapi karena ya apa udah dihalang-halangi ya udahlah. Karena kita mau bantu, Bang. Iya, benar. Kita bukan mau cari apa-apa. Benar, Pak Gu, benar. Dan kamu sudah kita tunjukkan buktikan. prestasi. Tunjukkan prestasi. Nggak tanggung. Iya, nggak tanggung lagi. Nah, gitu. jadi seperti kamu bilang tadi, orang Karo di seluruh dunia saat ini sedang bergairah dan mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi sebagai orang Karo. Dengan berhasilnya Karo United ini menjuarai Liga 3 dan juga sebentar lagi akan berkiprah di Liga 2. Jadi harapan kita terus, Palku, ini Karo United tetap menjadi klub kebanggaan kita. Karena nama Karo United ini gabungan antara nilai kekaruan dan internasional. Ini pun sangat kreatif dan buat. Nah, terakhir Palku, tapi sebelum terakhir, bujur melala Ibas Kesediando, kamu sebagai tokoh nasional mau juga berbincang di cadasku, di podcastku yang masih belajar ini, Pal. Ini bagiku juga sebuah penghargaan yang sangat luar biasa. Bujur melala. Dan aku minta terakhir kamu closing statement dulu untuk kita semua orang Karo, Palku, dan seluruh pecinta bola di Indonesia. Silakan, Pak. Ya, ini kan tahun kemarin itu pemain bola itu semua udah punya marga loh. Ada marga Tarigan, ada angin-angin teh. Iya, jadi betul. Mereka sudah bikin marganya masing-masing. Betul. Itu artinya kan bisa kekaruan mereka kita bangun begitu. Betul, Pak. Sekarang di mana kita bikin semangat kekaruan ini di kita lah orang Karo ini bisa kok kita tarung. Kita bisa bikin sesuatu yang mustahil bisa kita ambil gitu. Dan saya sih berharap yang muda-muda ini ayo kita kompak gitu ya. Kita bangun nih. Kita banggakan Karo ini gitu. Cintai nih Karo, di darah kita ada, Bang. Darah Karo. Iya. Ya. Saya ini ya apa pun kan bilang kalau untuk Karo saya siap tarung lah. Gitu, Bang. Wow. Jadi bukan soal cari jabatan, yang kita nggak perlu cari jabatan. Dulu pun saya tarung waktu DPR RI itu kan gara-gara saya ingin bangun Karo dengan cara politik. Dan kamu menang pada saat itu, Pak. Menang, cuma rezekinya nggak di situ. Tapi ada cara lain. Ya, ada cara lain. Bilang, jadi dan saya akan tetap kembali ke Karo, bangun Karo, kembali ke Karo karena saya cinta. Jadi dan saya buktikan nggak dapat pun saya jabatan itu tetap saya ke Karo ini kan gitu. Amin. Nah itu kata kunci, Bang, supaya orang jangan hanya ketika dia mau cari jabatan dia bilang dia cinta Karo. Jangan. Cinta Karo itu di dalam, kita orang Karo kita bangun. Nah baru betul. Nggak usah curiga-curiga sama orang-orang yang bangun Karo. Betul sekali, Balku. Betul. Oh, saya ini kan dicurigai aja, ada aja ini. Tapi saya sih nggak peduli, Bang. Nambas kedina. Karena kecintaan saya melebihi daripada itu. Iya. Jadi kita rambas aja Krina itu semua. Gitu aja, Bang. Bujur. Oke. Sama-sama, kamu juga sehat. Siap, Bujur Melala, Balku. Bujur Melala, enjoy your breakfast. Sampai jumpa kita, dan kita berharap Karo United juga makin maju dan menjadi simbol kebanggaan dan pemersatu seluruh orang Karo. Bujur, menjua-jua Impalku Arya Liga. Bujur. Nande bapa turang teman seninang sangkem